Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama. Dan kali ini kita akan belajar mengenai, kalau kemarin memang ada ya, saya lupa sih. Tapi yang jelas, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Tapi perkembangbiakan makhluk hidup kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Tapi setelah yang satu ini. Nah sobat, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Meskipun sebenarnya perkembangbiakan hewan ini sebenarnya terdiri dari perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Kita akan fokus kepada perkembangbiakan generatif. Seperti kita ketahui, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ovipar, yang kedua, vivipar, dan yang ketiga, ovovivipar. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ovipar. Seperti kita ketahui, ovipar diawali huruf O. Jadi kalau kita ingat, kalau O itu seperti 0, seperti telur. Jadi ovipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan bertelur? Seperti kita ketahui, bertelur itu artinya memiliki cangkang ataupun juga ya seperti telur ayam dan telur bebek dan sebagainya, itulah ovipar atau bertelur. Lazimnya kita bisa menemukan hewan-hewan ovipar ini seperti unggas, burung, angsa, bebek, ayam, itu semuanya ovipar. Ataupun juga serangga. Serangga lazimnya semuanya ovipar. Nah, seperti itu sobat. Ovipar artinya bertelur. Siapa sih yang tidak tahu bertelur? Telur. Yang kedua, vivipar. Bagaimana cara mengingatnya? Vivipar, V, melahirkan. Ya, betul sekali. Jadi, secara umum, vivipar adalah melahirkan. Ada yang bilang beranak. Beranak. Melahirkan. Jadi, kalau kita bilang vivipar ini adalah cara berkembang biak hewan dengan cara melahirkan. Caranya mudah. Menemukan hewan yang vivipar ini. Ciri-cirinya bisa dilihat dari hewan mamalia. Ya, hewan mamalia yang memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu. Itu semuanya hewannya melahirkan. Dia berkembang biak di dalam tubuh induknya, kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya tanpa ada cangkang telur. Nah, itulah vivipar. Contohnya mudah sekali, seperti kucing, sapi, kambing, dan hewan-hewan lain yang kebanyakan memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Jadi jangan salah ya. Tapi ada juga di dalam, misalnya di di ikan-ikanan. Lazimnya ikan-ikan tuh banyak bertelur ya, atau ovipar. Tapi ada juga seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, itu juga melahirkan. Jadi melahirkan itu lazimnya hewan-hewan mamalia. Ada pengecualian hewan mamalia yang tidak melahirkan, yaitu platypus. Platypus hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu dan daun telinga, tetapi dia bertelur atau ovipar. Pengecualian itu. Nah, selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar berarti ini gabungan ya. O tadi bertelur, ovipar, vivipar, V artinya melahirkan. Jadi bisa dibilang ini seperti bertelur dan melahirkan. Lantas bagaimana? Apakah digabung seperti itu? Tidak seperti itu juga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ini pengecualian hewan-hewan tertentu saja. Ovovivipar ini hewan yang berkembang biak di dalam cangkang, tetapi masih di dalam tubuh induknya. Ya,
Jadi dia memiliki cangkang seperti telur, tetapi berada di dalam tubuh induknya. Ketika hewan vivipar atau melahirkan, itu mendapatkan asupan makanan dari tubuh induknya, tetapi hewan ovipar itu dari cangkangnya. Kalau hewan ovovivipar mendapatkan asupan makanan bukan dari tubuh induknya, tetapi dalam cangkang telur di dalam tubuh induknya. Dan lazimnya dia tidak ketika sudah ingin menetas ya menetas, kemudian dia keluar begitu saja. Berbeda dengan hewan ovipar yang cukup lama, seperti saja misalnya ayam itu hampir 3 minggu untuk dierami. Ovovivipar lazimnya tidak seperti itu. Dia sudah berkembang di dalam tubuh induknya, dan lazimnya di dalam telurnya itu bisa jadi dia sudah menjadi individu baru ketika sudah dibuka. Telurnya sangat berbeda dengan telur ayam. Kalau telur ayam kita buka mungkin masih dalam bentuk telur, ya kan, yang ada embrio dan sebagainya, masih belum berkembang. Tapi ketika hewan ovovivipar, ketika dibuka telurnya, mungkin dia sudah jadi. Jadi mungkin dia sudah menjadi bisa cuma dibungkus saja dengan telur, padahal dia sudah hampir jadi seperti melahirkan. Dia berkembang di dalam cangkang telur, tetapi di dalam tubuh induknya. Hewan ini yang bagaimana? Beberapa bagian, contohnya itu beberapa jenis hewan itu yang menggunakan ovipar. Beberapa jenis ular seperti ular boa, sepengetahuan saya. Kemudian ovovivipar juga, hiu juga ovovivipar. Kemudian juga kadal, juga beberapa jenis reptil juga ovovivipar. Ini pengecualian. Secara umum tadi bedanya dengan ovipar adalah dia berkembangnya embrio itu di dalam cangkang telur, sama di dalam cangkang telur, tetapi ketika pada ovovivipar dia di dalam tubuh induknya, dia sudah berkembang di dalam cangkang telur. Beda dengan yang ovipar, kadang-kadang dia telur saja, kemudian dia berkembangnya di luar, bahkan kadang-kadang bisa dierami dulu, membutuhkan waktu yang lama. Nah sobat, itu tadi pembelajaran kita tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Jenis-jenis perkembangbiakan generatif yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, itu tadi pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini berguna bagi kita semua. Dan jika ada koreksi silahkan tuliskan di bawah yang ingin ditanyakan. Jika menyukai video ini silahkan like, dan jangan lupa subscribe channel supaya bisa diaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.